وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. Segenap hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Syuhada Ahsaniyah rahimakumullah. Segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat, khususnya takmir masjid dan istimewanya Al-Ustadz Baihaqi, yang semoga para kiai dan ustadz kita ini Allah panjangkan umurnya. Amin. Wah, banyak semuanya. Doain ustadz medit. Kita doakan ustadznya panjang umur, tambah berkah, tambah rezeki, tambah istri. Kelurahan apa sini? Selerok. Masyarakat Selerok bagus-bagus gitu. Kiai tambah istri, amin. Alhamdulillah, amin. Tim Hadroh sebagai penyejuk lantunan salawat dan salam kepada Rasul, yang semoga kita semuanya yang hadir pada malam hari ini dirahmati, diberkahi oleh Allah, diberikan penjagaan dan perlindungan dari perkara-perkara yang membahayakan baik zahir maupun batin. Hadirin, beruntung Allah masih menetapkan kita dalam perkumpulan yang bagus dan baik, perkumpulan yang disifati oleh lisan Nabi Muhammad mempunyai anugerah dan karunia yang besar. Nabi mensifati perkumpulan kita ini dengan nasihat beliau, ucapannya la yaq'uduna qauman yadhkurunallah illa huffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarallahu fi man indah. Tidak ada sekelompok manusia duduk bersama berzikir kepada Allah, membasahi lisan memuji Allah, membasahi lisan berselawat dan salam kepada Rasulullah, melainkan perkumpulan yang semacam ini turun malaikat yang banyak. Percaya? 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 Kalau sudah percaya, ceramah sampai di sini saja. Saya itu sebelum selesai mondok, kiai titip pesan, Reza, kamu kalau terjun di masyarakat, nasihati mereka, ceramahi mereka sampai mereka percaya. Jadi tugas penceramah itu biar umat pendengar ini percaya. Kalau umat pendengar sudah percaya, tugas penceramah selesai. Tadi kan saya tanya, jawabnya sudah percaya. Jadi tugas saya sudah selesai ya. Percaya nggak kira? Kurang aja. Nanti orang percaya. Subhanallah. Kita percaya bahwasanya malaikat yang turun pada tempat ini, di rumah Allah ini banyak. Namun kita bertanya, ini malaikat yang turun untuk apa? Mau apa? Karena kita manusia di sini berkumpul jelas. Ada yang datang dari rumahnya dengan niat zikrullah. Ada datang dari rumahnya dengan niat salawat kepada Rasulullah. Ada yang datang dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu. Ada yang datang dari rumahnya dengan niat silaturahmi. Bahkan tidak sedikit yang datang dengan niat ngalap barokah. Kita manusia jelas.
Lah kalau malaikat kesini mau ngapain? Mudah-mudahan bukan malaikat Israel gitu. Soalnya zaman sekarang ini Israel lagi sering turun ke bumi. Sebabnya lagi bagus ya. Sebab Israel turun itu bagus ya. Nama virusnya corona, penyakitnya COVID-19. Wah, ini lagi tren. Bukan di Indonesia, di bumi sampai jadi pandemi ya. Isu dunia wabah yang telah menyebar sedemikian rupa. Kita minta kebesaran Allah, Allah yang maha mengatur. Ini corona virus kecil, nanometer, ciptaan Allah. Kita minta dengan kasih sayang Allah, ini virus dikendalikan, dimatikan. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sebelum saya lanjut, saya mau ngasih info sedikit, boleh? Boleh? Ini kan udah terlanjur lisan nyebut corona. Ini virus hadirin semacam ini bukan pertama kali, sudah sering bumi mendapati hal-hal yang semacam ini. Belum lama kita dengar ada namanya flu burung baik flu manusia. Ada juga kita dengar namanya flu babi. Di daratan Asia semacam itu. Ada juga kita dengar dengan kalimat cacar monyet. Pernah dengar atau belum nih? Di daratan Afrika pernah. Di Asia tahun 70-80-an ada virus masuk namanya rabies. Masuk kepada air liur atau air ludah kucing dan anjing. Ini yang lahir angkatan tahun 80-an sering ada bahasa nih rabies, sampai sekarang juga masih tren. Maknanya virus semacam ini sudah pernah ada. Bahkan dulu Indonesia, Malaysia dan Thailand di Jazirah Asia Tenggara pernah kena penyakit yang dahsyat namanya kolera, mengakibatkan kematian dengan jumlah yang besar. Bahkan bumi pernah kena hempasan dahsyat dengan virus yang dinamakan flu Spanyol. Spanyol baik flu. Ini flu Spanyol memakan nyawa lebih dari 50 juta manusia. Dan juga yang semacam ini terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabat Nabi. Di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu bagaimana menyikapinya? Harus bijaksana. Harus bijaksana menyikapinya, jangan polosan. Zaman sekarang banyak orang polosan nyikapinya. Begitu fatwa MUI keluar, sudah tidak boleh sholat Jumat berjamaah dan sholat jamaah 5 waktu di masjid. Orang awam langsung berkata, pimpinan ulama pan sholat kau orang boleh. Itu kosongan, hadirin pemahamannya. Ini kan virus dari Allah. Kalau mau selamat dari virus ya kembali ke Allah. Ya benar. Cuma jangan lupa Nabi Muhammad, Nabi yang diutus bukan hanya membawa tauhid. Nabi Muhammad diutus juga membawa syariat. Hingga Nabi bersabda, innama bu'istu bisyari'ah. Aku diutus ini membawa syariat. Jadi kita ini harus menyikapi dengan dua kacamata. Satu kacamata tauhid dan yang kedua kacamata syariat. Kalau kita menyikapinya dengan kacamata tauhid, kita harus meyakini ini musibah datang dari Allah. Allah pula tempat kembali untuk menghilangkannya. Kita berpasrah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah sesuai di dalam ketetapan Allah. Ini kacamata tauhid. Tapi jangan lupa pakai juga kacamata syariat. Kacamata syariat bagaimana? Ikhtiar, ijtihad, berusaha, berupaya bagaimana badan ini selamat dan sehat. Karena menjaga badan ini selamat dan sehat hukumnya wajib.
Paham ya? Paham? Yang paham boleh pulang duluan. Guru menang mah. Jadi hukum syariat kita harus jaga. Bagaimana sekarang kacamata syariat? Satu, kita kembali dengan petunjuk-petunjuk ulama dan juga melalui upaya pemerintah. Petunjuk ulama bagaimana? Kembali ke sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu hebat hadirin, bisa menyelamatkan kita zahir dan batin. Contoh ini Fir'aun, kenal ya? Fir'aun, kenal ya? Gimana kenalan? Kenalan Fir'aun bangga. Itu Fir'aun manusia luar biasa, dahsyat. Maksiatnya bukan level ikan teri atau mani bandeng. Ini maksiatnya levelnya ikan paus, dahsyat. Gak tanggung-tanggung maksiatnya. Apa maksiatnya? Ngaku Tuhan. Dahsyat ini Fir'aun. Allah utus Nabi Musa untuk menasehati Fir'aun. Namun Fir'aun membangkang hingga hendak membunuh Nabi Musa yang juga ia adalah anak angkatnya sendiri. Begitu Nabi Musa menuju Laut Merah melaksanakan petunjuk dari Allah, Fir'aun dengan bala tentaranya juga datang mau menyerbu. Nabi Musa sudah selamat dari Laut Merah, Fir'aun dengan pasukannya Allah tenggelamkan. Hadirin, versi sejarah tersebut ada dua. Satu versi Islam, satu versi Bani Israel. Versi Islam yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, lalu diterangkan oleh Nabi dalam hadisnya. Tapi ada versi Bani Israel. Kok ada versi Bani Israel, Habib? Karena ternyata salah satu di antara tentara Fir'aun ada yang selamat. Ada satu tentara Fir'aun selamat, tidak ditenggelamkan oleh Allah. Kok bisa? Yang lainnya tenggelam, dia sendiri tidak. Disebutkan dalam riwayat karena tentara tersebut memakai peci yang semisal Nabi Musa. Ini tentara walaupun musuh sama Nabi Musa, tapi dia melihat pecinya Nabi Musa senang. Melihat pecinya Nabi Musa senang, demam. Sampai akhirnya dia membuat peci yang sama dengan pecinya Nabi Musa. Ketika mengejar Nabi Musa, peci itu lagi dipakai. Ulama berkata, karena dia mengikuti sunnah Nabi Musa, Allah selamatkan daripada tenggelamnya Fir'aun beserta pasukannya. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi mengikuti sunnah Nabi hebat. Ikut sunnah Nabi Musa aja bisa selamat ketika semuanya tenggelam, apalagi sunnahnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ikutin sunnah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah Nabi Muhammad memang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Contoh, pemerintah melalui Departemen Kesehatan, berapa banyak tenaga medis mengungkapkan kalau mau selamat dari virus corona, sering-sering cuci tangan. Dalam Islam, cuci tangan hukumnya sunnah. Apalagi kalau mau makan dan setelah makan. Di dalam di dalam berwudu, cuci tangan itu pirang-pirang. Berapa banyak tangan kita cuci ketika berwudu? Ada sunnah cuci tangan sendiri, ada cuci tangan gabung daripada mencuci tangan. Bahkan virus corona itu dikatakan bisa mengindap setelah bersentuhan dengan tangan. Dia mengindap terlebih dahulu di hidung atau di tenggorokan. Dalam berwudu ada al-maghmadhu dan al-istinsyaq. Apa itu al-maghmadhu, al-istinsyaq? Al-istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung dengan ditarik dan mengeluarkannya lagi lewat hidung. Itu bisa mengeluarkan virus. Al-maghmadhu berkumur-kumur sampai ke tenggorokan. Ini semuanya sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, coba lihat ini kacamata syariat.
Ada lagi dalam kacamata syariat bagaimana? Jangan bersalaman. Nah, tapi kalau salaman ya salaman. Mau gimana kita? Kita nggak salaman dikira kirau ya. Ya sampai majuin tangan ya saya juga majuin tangan. Padahal sebenarnya baiknya dan salaman. Karena perpindahan virus insya Allah bisa terjadi melalui berjabat tangan. Makanya berjabat tangan menurut pemerintah kurangin, karena melalui penelitian medis. Kalau bisa duduknya jangan deket-deketan. Cuman kebetulan ini kota Tegal masih aman. Mudah-mudahan terus aman. Amin ya Rabbal. Itu kan semuanya info yang sebenarnya harus kita laksanakan. Apa yang datang dari pemerintahan itu kadang-kala hukumnya wajib. Bahkan kalau ada dua ulama yang berselisih, lalu pemerintah menjatuhkan hukum tersendiri, maka hukum pemerintah itu yang wajib diikuti. Kaidah fiqihnya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu menghapuskan perbedaan pendapat. Contoh, umpamanya organisasi A bilang Ramadan besok mulai masuk, organisasi B bilangnya enggak, usah. Tiba-tiba Menteri Agama melalui Departemen Agama memutuskan Ramadan jatuhnya besok atau Ramadan jatuhnya lusa, maka semua perbedaan pendapat ini gugur ikut kepada pemerintah. Begini hukum syariatnya. Paham ya? Paham? Ada ribut ya? Paham ya? Bingung mobil. Paham sebulan. Ini sekedar info. Jadi apa nanti keputusan wali kota setelah dirembuk melalui duduk bareng MUI, Kapolres, dan di keluar keputusan, ya kita sebagai rakyat patuh, insya Allah selamat. Amin. Amin. Karena Allah sudah menyebutkan atiullah wa rasul wa ulul amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati pemerintah kalian. Kalau dalam keadaan semacam ini, sudah seyogyanya kita menjadi masyarakat yang patuh dan taat. Amin. Ya Rabbal. Ada lagi info dari pemerintahan. Apa itu? Kurangi pertemuan duduk secara beramai-ramai. Loh, ini sekarang kok dibuat, ini mungkin kehebatan Masjid Syuhada. Masih bisa ngumpul ketika masjid yang lain sudah membatalkan Isra Mi'raj. Ini mungkin karena keramat Ustaz Baihaqi ya. Ustaz Baihaqi sakti ini. Ini saya dengan beliau pondoknya bareng di Yaman. Cuman lebih dulu beliau kakak kelas, makanya jenggot panjangan beliau dari saya. Lalu yang perlu lagi kita ketahui dengan corona adalah sering-sering kita melaksanakan satu, memakan korma sebagai anjuran Nabi, dan meminum air. Jangan sampai tenggorokan kita kering. Kenapa kok harus jelaskan? Nabi berkata ketika ditanya oleh Sayyidina Abbas paman Nabi, ya Rasulullah, allamani, wahai Nabi ajarkan aku minta kepada Allah minta apa? Nabi ajarkan kepada aku meminta kepada Allah minta apa? Nabi berkata, sallallahu al-afiyah, minta kepada Allah kesehatan, minta kepada Allah keselamatan. Jadi menjaga kesehatan itu hukumnya wajib. Bahkan Nabi menginfokan, kalau kalian memiliki pandangan ada seseorang atau ada virus, waktu itu dicontohkan seperti kusta atau lepra, maka larilah darinya sebagaimana kau lari dari singa. Tidak boleh deket-deket. Ini kan hukum syariat, ajaran Nabi yang harus kita lakukan untuk kemanfaatan kita. Kenapa? Nabi diutus untuk keselamatan
bukan hanya keselamatan akhirat, dunia juga biar kita selamat. Paham? Ulang Pak. Hadirin dan hadirat, kita kembali kepada pembahasan kita. Sudah selesai. Saya ini punya tugas untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat kebahagiaan dunia dan akhirat. Berbalagtu, saya sudah menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Tentang masalah corona, alhamdulillah sudah saya sampaikan. Jadi kalau saya bahas akhirat, sayanya sudah tenang. Kita bahas akhirat, dunia orang dibahas. Padahal kan orang yang dengan dunia dulu ya, tapi akhirat loh. Nah sekarang pembahasannya kembali lagi. Perkumpulan ini luar biasa, hebat perkumpulan ini. Karena malaikat yang turun banyak. Namun kita bertanya, malaikat turunnya itu apa? Kita bertanya, Rasul yang jawab. Nabi Muhammad menjawab, Ghasyiyatur Rahmah. Malaikat yang datang ke perkumpulan kita pada malam hari ini untuk membagi-bagikan rahmat Allah. Ini sekarang semuanya lagi kebagian rahmat Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nah sekarang rahmat Allah apa itu? Rahmat Allah ini apa? Kita bertanya lagi. Imam Haddad menjawab, rahmatullah tatasawwaru ala hawaijin nas. Rahmat Allah itu bisa menjelma menjadi kebutuhan manusia. Kita punya kebutuhan dikabulkan oleh Allah, itu namanya rahmat. Contoh, ini kan semuanya lagi kebagian rahmat. Contoh ini, contoh ada orang datang dari rumahnya dalam keadaan hutangnya banyak, hadir Isra Mi'raj di Masjid Syuhada, kebagian rahmat Allah, pulang dari majelis ini hutangnya gampang lunas. Contohnya diambil. Kayaknya yang amin ini yang bulannya belum lunas ya. Ada yang datang dari rumahnya masih dalam keadaan sendirian, belum memiliki pendamping hidup, atau pendamping hidupnya terlepas, hadir ke majelis ilmu, dibagi-bagikan rahmat Allah, pulang dari majelis ilmu jodohnya dekat. Yang amin jodoh gue menangan ya. Di sini banyak yang jodoh. Yang jodoh banyak. Gadisnya banyak, jandanya ya minta dua bungkus bawa pulang. Gadis banyak, janda banyak. Sampai lagi promo. Kita di sini akan kebagian rahmat Allah, bahkan bukan hanya rahmat Allah. Nabi menegaskan lagi dengan ucapannya, wa nazalat alaihimus sakinah. Dan orang yang hadir majlis semacam ini Allah turunkan ketenangan. Yang hadir tenang oh ya, tenang orang. Padahal ada virus corona, tapi tenang, alhamdulillah. Ini sebuah tanda bahwasanya kita termasuk golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ulama berkata, man alaihi sakinah inda majlis dzikri fa alaihi sakinah indallahi yaumil qiyamah. Barang siapa seorang yang duduk di majlis dalam keadaan tenang, duduk di majlis dalam keadaan tentrem, itu sebuah tanda orang-orang yang bakal tenang, bakal tentrem nanti di akhirat di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Allah, nih manfaatnya. Apalagi ganjaran duduk di majlis ini. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah pernah ditanya, Rasul, manfaat zikiran sih apa? Rasul, manfaat majlis pengajian umum itu apa? Rasul menjawab, ghanimatul majalis dzikri al-jannah. Manfaat, ganjaran, gaji, balasan bagi orang yang duduk di majlis zikir adalah surga.
Amin ya robbal. Pengen masuk surga? Bu, pengen masuk surga? Pak. Kayak ibu dipanggil nyambung langsung. Pak, pengen masuk surga? Kapan? Bu, pengen? Kapan? Saiki? Mau? Esok? Mau ngarep wes mentok deh. Mau ngarep? Ustaz BAI tadi barusan doakan saya, mudah-mudahan Habib Reza panjang umurnya 250 tahun. Semoga harus pada kubur ya, sesi kubur. Doakan mudah-mudahan doanya Ustaz BAI makbul. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Nih manfaatnya. Apalagi perkumpulan ini perkumpulan peringatan Isra Mi'raj. Masya Allah. Ini hebatnya Islam. Ada satu ulama berkata seperti ini. Al-Imam Abdul Rahman At-Tibai dalam kitabnya Maulid Tibai, beliau berkata al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Jagat raya ini hanyalah sebuah isyarat, tujuannya Nabi Muhammad. Jagat raya ini hanyalah sebuah isyarat, tujuannya Nabi Muhammad. Maka dari itu perhatikan, tidak ada bulan demi bulan dalam Islam kecuali semuanya kita dikembalikan kepada Nabi Muhammad. Ayo kita teliti. Contoh, mulai dari bulan Muharram atau sekarang bulan Rajab. Bulan Rajab kita diingatkan tentang Isra Mi'raj, adanya ibadah sholat. Selesai bulan Rajab ada bulan Sya'ban, diingatkan lagi tentang apa di bulan Sya'ban? Turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Diingatkan kita untuk memperbanyak hubungan Nabi dengan sholawat kepada beliau. Setelah bulan Sya'ban ada bulan Ramadan, kita diingatkan lagi dengan apa? Nuzul Quran, kembali lagi kepada Nabi Muhammad. Setelah itu ada bulan apa? Syawal. Di bulan Syawal ada apa? Ada pengajian halal, bihalal, silaturahmi, syariat Nabi Muhammad. Dikembalikan lagi kita kepada Nabi Muhammad. Tidak ada bulan kecuali akan kembali kepada Nabi Muhammad. Maka Rajab ini, peringatan Isra Mi'raj ini adalah sebuah untayan bagaimana kita memperbagus hubungan dengan Nabi. Mudah-mudahan kita bagus hubungannya. Amin. Ini saya kalau di kota itu katanya ceramah jangan panjang-panjang nih, setengah 11 atau enggak jam 11 paling lama sudah selesai. Betul nggak? Betul nggak? Kalau gitu ceramah saya insya Allah 2 menit maning. Ya, setuju nggak? Setuju apa orang? Habis diprotes. Sudah, kita ambil kajian ringan. Satu ayat dalam surat Bani Israel, atau dikenal trennya saat ini surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini ayat kita kaji secara ringan. Kalau kita kaji secara berat, azan subuh belum selesai. Ringan saja, sekenaknya waktu. Yang pertama, Allah memulai ayatnya dengan mengucapkan kalimat Subhanalladzi, Maha suci Allah. Ulama menyikapi kalimat tersebut dengan mengatakan madaha nafsah. Allah memuji dirinya. Allah memuji dirinya. Hingga ulama berkata man
yamdahullah ay man sabbahullah rafa'ahullah. Siapa yang mensucikan Allah, Allah akan angkat derajatnya. Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berada di kota Mekah. Tugasnya Nabi bertauhid, mensucikan Allah. Selama di Mekah, Nabi itu mensucikan Allah dengan bertauhid. Bagaimana penyembahan berhala dihilangkan, bagaimana patung-patung yang disembah dimusnahkan. Ini maknanya Nabi mentauhidkan Allah, mensucikan Allah. Syariat turunnya di akhir kota Mekah hingga hijrah ke kota Madinah. Ulama berkata, siapa yang mensucikan Allah akan diangkat derajatnya. Contoh saat ini orang-orang mensucikan Allah, orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Antum guys, sholat, saya kalau bahas sholat suka panjang, karena memang paling greget sama sholat. Cuman kalau saya panjang-panjang, ya disuruh melonnya bisa lewat kok ya, dapatnya sholat top. Perkara paling ringan Bu dalam sholat, perkara paling ringan adalah sebuah ayat Allah. Suratnya hampir semuanya orang hafal. Ara'aital ladzi yukadzibu bid fadzalikal ladzi yad'ul. Lalu apa lagi? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini ayat yang saya mau bahas satu aja. Kalau dibahas semuanya tentang sholat, masya Allah, gemeter kita. Fawailun lil musallin, celaka, celaka orang-orang yang sholat. Makanya kalau dalam ilmu tajwid nggak boleh berhenti di situ. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim, harus begitu bacanya. Karena kalau berhenti fawailun lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Sholat bisa ditinggalin, celaka sih sholat. Celakalah orang-orang yang sholat. Siapa ini orang-orang yang sholat celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka terhadap sholat lalai. Lalai, bukan meninggalkan. Celaka bagi mereka yang sholatnya lalai. Ulama tafsir tentang sahun itu berbeda pendapat. Ada satu ulama berkata yang dimaksud dengan lalai itu apa? Aitakhirus sholat, yaitu menunda-nunda sholat. Padahal masih di waktunya, masih waktu sholat tapi ditunda-tunda. Itu golongan orang-orang sahun, golongan orang-orang yang melalaikan sholat. Azan zuhur jam 12, sholatnya setengah 3. Kenapa bisa dari jam 12 sampai setengah 3? Macam-macam. Yang asik ngobrol, lanjut ngobrol. Yang asik caturan, lanjut caturan. Mereka yang menunda sholat sampai mendekati akhir sholat, ini masuk dalam kategori sahur. Ulama yang kedua berkata, yang dimaksud dengan sahur adalah mereka yang sholat di luar waktu sampai waktu sholat keluar, setelah keluar dia wudu. Ini masuk dalam kategori sahur. Orang-orang yang melalaikan sholat, dia sholat tapi sudah selesai, sudah keluar. Ada zuhur jam 12, dia sholat zuhurnya jam 4. Kenapa bisa? Macam-macam alasannya. Ini golongan orang-orang yang sahur. Ini yang sahur, ulama menyebutkan Allah timpahkan kepadanya 15 perkara. Saya nggak mau bahas 15-nya. Ini kalau 15-nya dibahas, masya Allah, ngeri dengernya. Saya mau bahas sekenanya saja. Yang pertama, sekenanya ini. Yang pertama, yamutu alal atas. Orang yang sahur, sahur, apa lalai. Orang yang sholatnya lalai,
nanti meninggalnya dalam keadaan haus. Dikasih air minum tetap, sampai ulama berkata andaikan air yang di laut diberikan untuk diminum olehnya, dia tetap akan dalam keadaan haus. Tetap haus, gak hilang-hilang itu hausnya. Ini buat orang yang sahur. Nauzubillahi min. Haus meninggalnya. Ini meninggal kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan yang bagus. Wafat yang bagus itu apa? Tidak dalam keadaan haus, tidak dalam keadaan lapar, tapi dalam keadaan tenang, damai, tenteram, nyaman. Itu yang pertama. Ada juga diantaranya orang-orang yang melalaikan sholat, selain dia meninggal dalam keadaan haus, minta maaf. Nanti di alam kubur, kita nggak mau bahas kuburan menyempit, itu udah jelas. Tapi orang-orang yang meninggal dalam keadaan sering melalaikan sholat, itu di alam kuburnya Allah akan putus ular yang bernama Syuja'ul Aqrab. Ini ular Syuja'ul Aqrab, hadirin. Ulama mengatakan andai kata ular ini Allah izinkan untuk naik ke alam dunia, muncul ke buminya Allah, ini ular Allah izinkan, itu nafasnya ular bisa membakar seluruh pepohonan yang ada di bumi. Baru nafasnya top, apalagi bisanya. Masya Allah, Allah utus ini Syuja'ul Aqrab, tugasnya untuk menyiksa orang-orang yang melalaikan sholat. Nauzubillahi min. Nauzubillahi min. Ya Allah, di akhirat imen ya usah dibahas ya. Dorong bae seperti ini apa maning dilanjuti. Wes yang penting sholat jangan ditinggalkan ya. Apapun keadaannya, sholat jangan ditinggalkan. Habib, saya tidak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Habib, saya tidak mampu sholat duduk, sholat dalam keadaan berbaring. Orang kalau sholat dalam keadaan berdiri, itu kiblatnya pundaknya. Makanya kalau kepala nengok kanan, nengok kiri, masih tidak batal sholatnya. Karena yang dimaksud dengan kiblat, menghadap kiblat itu dengan pundaknya. Kalau dia sholat dalam keadaan duduk, itu yang menghadap kiblat kepala dan pundaknya. Makanya orang kalau sholat duduk jangan nengok-nengok, bisa batal puasanya, bisa batal sholatnya. Kalau sholat dalam keadaan duduk nggak bisa, sholat dalam keadaan terbaring, terlentang, kaki, telapak kaki sama kepalanya menghadap kiblat. Telapak kaki sama kepala menghadap kiblat. Tapi bagaimana ruku dan sujudnya? Pakai isyarat kepala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Bib, sholat pakai kepala nggak bisa. Setrok ini, setrok. Akhirnya sholat tidak bisa pakai kepala, kepalanya nggak bisa digerakkan. Maka sholat menggunakan mata. Kedipan, Allahu Akbar. Nanti manik, Sami Allah liman hamidah. Nanti manik, Allahu Akbar. Isyarat rukuk sujud iktidalnya dengan kedipan mata. Ada orang sholat pakai mata juga sudah bisa sudah. Orang apa tuh ya? Gak bisa sudah. Kenapa? Stroke total, sematanya kena stroke. Tetap wajib sholat dengan hatinya. Maka isyarat dia takbir, isyarat dia sujud, isyarat dia ruku, isyarat dia iktidal dengan hatinya, bacaannya dengan hatinya. Bib, pakai hati sudah nggak bisa juga. Tenang, kalau sudah pakai hati nggak bisa, itu sudah urusan orang lain. Tinggal di sholat itu. Makanya sholat tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Sampai orang meninggal saja masih wajib disolati. Paham ya? Nah, ini sholat termasuk salah satu bentuk mensucikan Allah, bertauhid kepada Allah. Makanya orang-orang yang sholat akan diangkat derajatnya oleh Allah.
Sebaliknya, orang-orang yang lalai dalam sholatnya, wa na'udzubillahi min dzalik, yang sengaja meninggalkan sholat, tidak ada jalan kemuliaan di sisi Allah. Jangan diremehi tinggalin sholat. Saya pernah baca satu kitab, judul kitabnya Irsyadul Ibad. Ada wanita, dalam kitab tersebut ada seorang wanita datang kepada Nabi Musa, lalu berkata, "Ya Nabi Allah Musa, inni qad waqaftu ala dzambin 'azimin wa inni qad tubtu ila Allah, fatullah li ayyaghfira li wa yatubu ilayya." Wahai Nabi Musa, aku ini melakukan dosa besar, salah, dan aku telah bertobat kepada Allah. Maka engkau wahai Nabi, angkatlah tanganmu, berdoa kepada Allah untukku, agar Allah mengampuni dosaku dan menerima taubatku. Coba lihat, ini perempuan bagus ini. Ini perempuan datang minta agar Nabi Musa berdoa kepada Allah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya karena dia habis melakukan dosa besar. Nabi Musa penasaran, nanya, "Wa ma dzambuki?" Wahai wanita, dosamu ini apa? Wanita ini menjawab, "Inni qad zanaitu wa hamaltu wa badaltu." Wahai Nabi Musa, aku telah melakukan zina hingga aku hamil, lalu aku lahirkan anak zina tersebut. Setelah lahir anak tersebut aku bunuh. Masya Allah, udah zina, hamil, sampai dia lahirkan, setelah lahir anaknya dibunuh. Nabi Musa dengar ucapan semacam itu, teriak, "Ukhruji ya baghillah, keluar kau wahai perempuan tak bermoral, keluar kau wahai perempuan yang tak beretika." Diusir ini perempuannya. Fakharajat munkasiratul qalb. Maka perempuan ini keluar dari rumah Nabi Musa dalam keadaan hatinya remuk, mau tobat kok ora oleh. Keadaan semacam itu turun teguran dari Allah. Allah menegur Nabi Musa melalui malaikat Jibril. Jibril datang, "Ya Musa, inna rabbaka as-salam yuqri'uka salam." Wahai Musa, Tuhanmu yang Maha Penyelamat mengucapkan salam sejahtera untukmu. Wa qala laka, lalu Tuhanmu berkata kepadamu, "Lima raddatta sa'iba." Kenapa kau tolak perempuan yang mau bertobat? Awal ma'ajibla syarran minha. Apakah kau tidak dapat dosa yang lebih besar dari itu? Ditegur sama Allah Nabi Musa. Ketika dapat teguran dari Allah, Nabi Musa merenungkan ucapan Jibril, "Apakah kau tidak mendapatkan dosa yang lebih besar?" Nabi Musa nanya, "Jibril, apakah ada dosa yang lebih besar daripada berzina, hamil, melahirkan lalu membunuh anak zina tersebut?" Jibril berkata, "Bala, tentu ada." Nabi Musa bertanya, "Apa dosanya itu wahai Jibril?" Maka malaikat Jibril berkata, "Man yatrukus salah amidan muta'ammidah." Dosa yang lebih besar dari berzina, hamil, melahirkan anak lalu membunuhnya adalah mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Alhamdulillah. Jadi jangan dianggap remeh di sholat. Paham ya? Bu? Halo? Ada orang? Bu? Bubar. Jadi sholat penting, insya Allah kita makmurkan masjid syuhadanya. Amin. Ya Rabbal. Itu baru sampai kalimat subhanalladzi. Durung anjok kayak pembahasannya. Terus apa mandeknya? Bu? Terus apa mandek? Isi kuat? Rong jam? Setelah itu ada kalimat lagi, asra, subhanalladzi asra. Masya Allah. Ini ulama ahli tafsir memberikan penjelasan kepada kita, bagus sekali. Asra, maha suci Allah. Asra, yang memperjalankan hambanya. Maksudnya apa, Habib? Ini Isra Mi'raj umatnya Allah. Isra Mi'raj
bukan maunya Allah, bukan maunya Nabi Muhammad, maka Isra Mi'raj harus kita teliti dengan iman, bukan dengan akal. Isra Mi'raj harus kita teliti dengan kekuasaan Allah, bukan kekuasaan manusia. Allah Maha tahu akan ada nanti masa orang-orang semakin ingkar dan kufur terhadap Allah dan Rasulnya hingga mengatakan Isra Mi'raj Muhammad sebuah dongeng. Maka sebelum itu semua muncul Allah bantah dengan firman Allah Asra, Allah yang memperjalankan. Makanya perjalanannya yang hebat, dahsyat, luar biasa. Kita bisa mengimaninya. Kenapa? Karena kita sandarkan dengan kekuasaan Allah. Allah yang memperjalankan. Itu Isra Mi'raj hadirin, 3 alam tembus, 3 dimensi tembus. Yang pertama namanya alam nasur, dimensi indra. Dimensi indra itu manusia bisa. Zaman sekarang orang sudah percaya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 malam ya bisa. Zaman dulu banyak yang nolak. Zaman dulu belum ada pesawat. Zaman sekarang pesawat, Masya Allah, macam-macam. Contoh, itu perjalanan dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih perjalanan 1250 km. 1250 km itu kalau diumpamakan mungkin kayak Jakarta Lombok kali. Nih, Jakarta Banyuwangi kan 800. Ini Jakarta Lombok. Perjalanan Jakarta Lombok pulang pergi 1 hari 1 malam bisa. Sekarang orang pada percaya pesawat komersial sekarang sudah tembus, bisa melakukan perjalanan hanya dengan beberapa jam Mekah sampai ke Yerusalem, Palestina. Bahkan kalau dia menggunakan pesawat jet pribadi yang lebih cepat lagi, menggunakan pesawat jet tempur dia tambah cepat. Teknologi sudah hebat, tapi sebelum itu semuanya ada, banyak yang menolak. Ini Allah mau alam indra bisa tembus. Alam indra itu di mana saja, Habib? Dari buminya Allah sampai langit pertama. Yang kita lihat di luar itu bukan langit pertama, itu atmosfer bumi. Langit pertama jauh di atas itu. Makanya ada manusia melalui organisasi NASA itu sudah bisa melakukan perjalanan dari bumi menuju bulan, dari bumi menuju planet Mars. Kenapa? Karena itu semuanya masih alam indra. Manusia bisa dari bumi sampai langit pertama, itu namanya alam nasur. Langit pertama, langit kedua, ketiga sampai langit ketujuh, lalu ada Baitul Ma'mur dan ada juga Sidratul Muntaha. Ini semuanya disebut dengan alam malakut, alamnya para malaikat. Manusia nggak boleh ke sana. Makanya itu waktu di malam Isra Mi'raj, Jibril ketok pintu pertama. Diketok pintu pertama sama Jibril. Yang jaga pintu ngangkat suara, manil fil bab, siapa yang di pintu? Dijawab, ada Jibril. Di luar pintu lagi jawab, wa man ma'aga wa Muhammadun ma'i. Lalu di belakang lagi ditanya, hal qad bu'itsa ilaih, apakah Nabi Muhammad sudah diutus? Dijawab, qad bu'itsa ilaih, dia telah diutus. Baru dibuka pintu, manusia boleh naik seizin Allah. Tapi batasan alam tidak boleh sampai ke langit pertama, itu batasan nasud, alamnya manusia. Langit pertama sampai Baitul Ma'mur, alamnya para malaikat. Dari Sidratul Muntaha ke atas itu dikenal dengan alam Jabarut, atau disebut juga alam Laut, alam ketuhanan. Malaikat tidak tembus di sana. Makanya Jibril ngantar Nabi Muhammad cuma sampai di Sidratul Muntaha, karena batasnya malaikat Sidratul Muntaha. Satu langkah mereka melebihi Sidratul Muntaha akan terbakar. Paham ya? Paham yang dimaksud maunya Allah? Paham ya? Jadi pakai akal ilmiah, wes pakai akal ilmiah. Repot deh. Contoh ini, tadi saya dijemput dari Tegalwangi menuju Selerot.
Waktu saya berangkat kan saya pakai baju. Ketika saya pakai baju, ada semut masuk. Selama perjalanan semut ikut sampai di Selerok. Ketika tiba di Selerok, semut menyaksikan semua kejadian. Ustadz Baihaqi sambutan, Habib Reza ceramah. Setelah itu mana? Setelah ceramah anak orang ya? Ada. Kasya. Habis itu ramah tamah. Yo ya, anak orang ya? Ada. Habis ramah tamah pulang lagi. Sampai di rumah kan saya buka baju. Ketika saya buka baju semutnya keluar. Ini semut, kumpulkan kawanan semut. Begitu kawanan semut sudah kumpul, ini semut berkata, mut. Tadi saya barusan melakukan perjalanan dari Tegalwangi menuju Selerok. Selama perjalanan saya menyaksikan banyak kejadian. Semut cerita panjang lebar. Semuanya saya tempuh hanya dalam jangka waktu 2 jam. Semut yang dengar langsung angkat suara. Dan kawan, gila lu. Orang tahu ya. Gila lu. Tegalwangi Selerok pulang pergi 2 jam. Semut, gila lu. Kenapa? Karena semut yang mendengarkan ini cerita membataskan perjalanan itu dengan batasan semut, menyandarkan kekuasaan perjalanan Tegalwangi Selerok perjalanan semut. Kalau memang perjalanan semut yang nggak masuk akal semut, masa Tegalwangi Selerok perjalanan semut pulang pergi 2 jam? Orang dari Tegalwangi ke Jambon ke 3 bulan ya perjalanan semut, ke Jambon Selerok 2 bulan ya, 5 bulan pulang pergi 10 bulan. 10 bulan bisa jadi 2 jam. Gak ada yang percaya semutnya. Tapi ketika semut berkata, minta maaf, bukan saya yang berjalan, tapi saya diperjalankan. Yang memperjalankan Habib Reza. Ketika disandarkan terhadap kekuasaan manusia, semut percaya. Ya kalau manusia mah bisa. Begitu juga Isra Mi'raj. Allah menggunakan kalimat asra biar kita mantap dengan iman. Ini kekuasaan Allah. Allah yang memperjalankan. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tanya hak lorto. Kaget kamu kalian yang kami. Kaget ya. Setelah itu sampai mana lagi? Jamnya yuk kok di pasar mani loh. Subhanalladzi asra bi abdi. Nah, ini juga mantap ini. Ini kita lakukan kajian tafsir ringan ya. Bi abdi, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kenapa Al-Quran menyebut kalimat hamba? Karena Allah Maha tahu. Orang bertanya kenapa nggak langsung aja Subhanalladzi asra bi rasulihi atau Subhanalladzi asra bi nabiyhi. Maha Suci Allah yang memperjalankan rasulnya atau yang memperjalankan nabinya, atau secara terus terang Maha Suci Allah yang memperjalankan Muhammad. Subhanalladzi asra bi Muhammad. Kenapa Allah nggak menyebutkan kalimat Muhammad, Rasul atau Nabi, melainkan Allah menyebut kalimat hamba? Ini jawaban Allah buat pemahaman Mu'tazilah, pemahaman liberal yang seluruhnya agama dikaitkan dengan otaknya. Seluruh perjalanan dikaitkan dengan akalnya, bukan dengan hati keimanannya. Allah Maha tahu. Sekarang sudah muncul ngakunya Islam, pemahamannya Mu'tazilah, liberal. Mereka berkata, mana mungkin Isra Mi'raj itu terjadi? Kalaupun terjadi, bisa jadi lewat mimpi. Subhanallah, Isra Mi'raj dibilang perjalanan lewat mimpi. Bahkan ada lagi berkata Isra Mi'raj mungkin terjadi tapi dengan rohnya Nabi Muhammad, tidak mungkin dengan jasadnya.
Kenapa bisa? Karena di angkasa raya sana itu atmosfer adalah tidak ada oksigen. Tubuh manusia tidak akan mampu. Orang kalau mau naik ke angkasa raya harus menggunakan pakaian astronot. Masa itu belum ada astronot? Mereka menolak. Maka semua ulama dari segala macam kesenian ilmu ketika menafsirkan ini kalimat abdi, abdul ayat jasa dua roh, yang dinamakan hamba itu jasad dan roh. Jadi yang Isra Mi'raj itu jasad dan rohnya Nabi Muhammad, bukan hanya rohnya saja dan bukan hanya lewat mimpi. Dan sampai saat ini ulama itu kalau mendefinisikan hamba itu selalu menempelkan jasad dan roh. Jasad dan roh. Kalau jasad aja enggak ada rohnya, itu enggak dinamakan hamba, dinamakan mayat. Dinamakan apa? Jenazah. Dinamakan apa? Mayit. Banyak namanya, mayat, mayit, jenazah. Itu semuanya jasad tanpa roh. Tapi kalau dibalik roh tanpa jasad, ya namanya juga banyak. Genderuwo, kuntilanak, sandal bolong, sandal bolong. Itu semuanya roh tanpa jasad. Makanya Allah menggunakan kalimat abdi. Bi abdi ay kalimat abdun. Setelah itu apa maning? Sejam ya. Terus sejam, tidak terasa ya. Kenapa malam itu sejam? Setelah itu ada kalimat apa maning? Lailam, malam. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Ya Allah, Maha suci Allah yang segala bentuk tafsirnya pelajaran untuk kita. Allah mengatakan malam hari. Isra Mi'raj itu malam hari. Zaman sekarang ada orang bilang Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya dari siang sampai malam. Tidak ada kalimat siang, yang ada tunggal kalimat malam. Kenapa mereka berani mengucapkan kalimat siang? Karena mereka meneliti secara akal. Mereka mengungkapkan tidak akan bisa seseorang naik menggunakan pesawat satelit di malam hari. Karena kalau malam hari atmosfer bumi itu amat tebal, untuk tembus susah. Makanya perjalanan satelit ke atas itu, ke langit, dilakukan di siang hari karena atmosfer tipis. Hukum akal disandarkan kekuasaan Allah. Dijawab sama Allah, lailan, malam hari. Dan itu sebagai bentuk mukjizat. Kenapa mukjizat? Orang nggak ada yang bisa tembus atmosfer bumi kecuali pagi hari. Nabi Muhammad malam hari. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini mukjizat. Orang-orang kalau mau naik harus pakai pakaian astronot, pakai bantuan oksigen. Nabi Muhammad tidak ada pakaian astronot, pakai Nabi Muhammad pakaian sunnah beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ada perbedaan pendapat ulama tentang lailan itu lamanya di malam hari. Ini ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan. Kenapa berbeda pendapat? Karena ulama itu macam-macam hadirnya. Nah, sekolah selama di minum isi. Ulama itu bermacam-macam dalam kesenian mereka. Ada ulama ahli fikih. Ulama ahli fikih pasti cara menafsirkannya secara fikih. Ada ulama ahli sirah, maka dia menafsirkan Al-Quran itu secara kesenian sirah. Makanya ulama fikih sama ulama sirah ketika menafsirkan kalimat lailan, berapa lama waktunya di malam hari, mereka berbeda pendapat. Pertama, ulama ahli fikih. Ulama ahli fikih mengatakan kalimatnya lailan ay satu malam penuh. Karena yang dimaksud malam hari itu min ghurubis syams ila tulu'ih, dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari, itu namanya malam. Maka Rasul Isra Mi'raj dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari. Ulama ahli sirah mengatakan tidak, Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya singkat.
Kenapa? Karena dia meneliti melalui sejarah. Secara sejarah itu Nabi Muhammad berangkat dari kota Mekah hingga tiba kembali ke kota Mekah, tempat duduknya Nabi Muhammad yang awal masih hangat. Sampeyan kalau duduk begitu berdiri kan tempat duduknya hangat loh ya. Lama apa singkat? Lama apa singkat? Kehangatan itu bertahan lama apa singkat? Singkat. Itulah ulama berkata Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad singkat. Kenapa? Dari berangkat dari kota Mekah hingga tiba kembali ke kota Mekah, tempat duduk awalnya Nabi masih hangat. Masya Allah. Dengan segala macam perjalanannya ternyata singkat. Masya Allah. Ini lanjut apa? Lanjut sampai jam 11 lepas. Tidak mana ya. Terus gini, Bu. Terus. Nah sudah sampai lelang aja dah. Nanti setelahnya lelang minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa ini ditunda tahun depan gitu. Ya Allah panjang umur, amin. Suwe. Kenapa ini semuanya dibahas? Kenapa semuanya dibahas? Hukum-hukum semacam ini kenapa dibahas? Biar sampeyan mengimaninya mantap. Biar sampeyan mengimaninya mantap. Kenapa? Karena hukum Islam memang tidak semuanya itu dengan akal, tapi syariat Islam masuk akal. Kalau pembahasan tauhid ya tidak masuk akal loh. Kita sholat pahalanya kan nggak kelihatan, itu tauhid. Kita berangkat haji pahalanya seperti gunung Uhud, mana kita melihat itu pahala. Dalam ilmu tauhid tidak ada amal ibadah yang kita lakukan kecuali dicatat di kanan dan kiri kita malaikat raqibun wa atid. Itu tauhid, malaikatnya nggak kelihatan, hanya keimanan. Akal tidak bisa menerima kalau pembahasan tauhid. Tapi kalau pembahasan syariat, akal terima. Hukum syariat, akal itu bisa terima. Makanya kita mengkaji Isra Mi'raj, kita tarikkan kepada kacamata tauhid dan kita tarikkan juga kepada kacamata syariat. Biar apa? Iman kita mantap didukung oleh akal kita yang terima. Paham Bu? Bu, hukum Islam masuk akal, paham apa orang? Bu, hukum Islam masuk akal, paham apa enggak? Bingung jawabnya, tak kasih contoh ya, biar paham. Saya mau tanya ini sama ibu-ibu, sholat sama puasa mulia mana? Hah? Sholat sama puasa mulia mana? Jawabnya ragu-ragu. Sama. Ya benar semuanya mulia, cuman sholat sama puasa mulia mana? Sholat. Kenapa sholat sama puasa mulia sholat? Karena sholat Nabi Muhammad terima langsung dari Allah tanpa perantara Jibril. Kalau puasa Nabi Muhammad terima melalui Jibril. Maka ulama berpendapat sholat lebih mulia karena langsung tanpa perantara Jibril. Sekarang saya tanya ini sama ibu-ibu selero, kalau lagi haid, paham haid oh ya? Bu, paham haid oh ya? Kalau lagi haid wajib puasa apa enggak? Cenderas loh. Belum ditakon kan? Kalau lagi haid wajib puasa apa enggak? Enggak. Setelah suci dari haid, puasanya digogo atau tidak? Hah? Digogo. Baik, saya tanya lagi. Kalau perempuan haid wajib sholat atau tidak? Tidak. Setelah suci dari haid, sholatnya digogo atau tidak? Hah? Ini kayak gini. Ibu-ibu selewat kalau sudah suci dari haid, sholatnya digogo? Kenapa tadi bilang digogo? Apa ada madhab baru di selewat? Saya tanya ulang, kalau suci dari haid,
sholatnya digogoh atau tidak? Tidak. Nah, sekarang saya kasih contoh masuk akal. Tadi ibu-ibu bilang sholat sama puasa mulia sholat. Terus saya tanya, puasa wajib digogoh, kok sholat tidak? Puasa wajib digogoh, sholat tidak, padahal lebih mulia sholat. Kenapa? Ben semangat kita pun membaik. Nah, karena masuk akal. Ini hukum syariat. Saya kasih contoh. Orang perempuan haid itu paling singkat 1 hari 1 malam. Umumnya wanita haid 6-7 hari. 6 atau 7 hari. Paling lama wanita haid 15 hari. Lebih dari 15 hari dinamakan darah haid, dinamakan darah istihadah. Habib kok hafal? Ya saya hafalin. Jadi Pak, zaman sekarang banyak ibu-ibu suka ngerjain suami. Ini nostalgia sebentar alat merah, pada wes suci kah alat merah. Zaman sekarang banyak Pak, makanya saya hafalin biar gak ketipu sama istri. Nah sekarang kita kembali, puasa itu haid itu 6 atau 7 hari kebiasaannya. Selesai bulan Ramadan, masuk tanggal 1 Syawal, begitu mulai dari tanggal 2 Syawal sampai selesai bulan Syaban, Allah siapkan 11 bulan untuk mengqadha 6 atau 7 hari. Ringan apa ringan? Ringan apa ringan? Ringan. Akal menerima itu ringan, makanya diwajibkan kita melaksanakan. Kenapa? Karena ringan. Sholat ringan apa berat? Yang bilang ringan wali Allah itu. Jangankan suruh kodok sholat, suruh sholat tepat waktu basic sifat. Ya. Akal kita menerima sholat berat. Karena akal menerima sholat berat, maka perempuan yang suci dari haid tidak diwajibkan bodoh sholat. Ini hukum syariat. Akal menerima. Paham Bu? Bu? Paham? Paham? Hebat. Bapak-bapak di Senerok paham. Alhamdulillah. Orang haid paham. Apa maning haid ya? Nah ini biar adil, ini terakhir ini sudah mau jam 11. Biar adil bapak-bapaknya juga. Ini lagi bahas hukum syariat gitu. Jarang-jarang berdiri sejam ya. Serok ledek. Nah, hitung-hitung lagi ya. Cukup. Depannya enggak. Sampai mana ini bapak-bapak biar adil Pak. Biar adil ini, biar adil. Saya kasih juga contoh buat bapak-bapaknya. Saya mau tanya ini. Masih pembahasan dalam hukum syariat, hukum fikih masuk akal. Hukum syariat masuk akal. Air mani suci apa najis? Pak, suci apa najis? Air kencing najis apa suci? Si ibu menang oh. Iya, coba. Air mani suci, air kencing. Ini sebagian besar ulama sepakat air mani suci, air kencing najis. Sekarang kita tanya, kalau keluar air mani wajib mandi apa tidak? Keras. Kalau keluar air kencing wajib mandi atau tidak? Tidak. Kembali lagi, air mani suci, air kencing najis. Kok kenapa yang suci wajib mandi, kok yang najis tidak? Jawab tak kaget dong ya. Kenapa? Karena masuk akal. Ayo kita teliti sekarang. Kenapa air mani wajib mandi? Ini pertama cara penelitian otak-atik Habib Reza. Nanti baru kita bahas melalui penelitian kedokteran dan juga yang disebutkan dalam kitab Nailur Raja ala Syarah Safinatul Najah. Pertama, air mani kenapa wajib mandi? Karena air mani keluarnya jarang-jarang.
Betul Pak? Pak? Betul? Melas. Ibu-ibu nanti medit ya. Aja medit Bu. Sering. Ya Pak ya. Air mani itu keluarnya jarang-jarang. Wajar kalau disuruh mandi. Air kencing sehari keluarnya berapa kali? Nah kalau setiap kencing mandi, kencing, kencing, 40 tahun pada stroke ya. Mungkin mandi kencing, mandi rematik, mandi stroke, mandi tak hilang. Ini secara hukum otak-atik, tapi hukum fikih sudah dibahas. Nah, ini alhamdulillah ya, terus recehan ya, terus pada nyepet aja. Cilik, kayak bocah maka wes pembahasan mani ke menjadi ini secara hukum kedokteran Pak, dan secara pembahasan ulama dalam kitab Meloroja. Kenapa air mani wajib mandi dan air kencing enggak? Yang pertama, dokter sama ulama sepakat untuk mengeluarkan air mani yahtaju ilal quwwah. Untuk mengeluarkan air mani kan butuh tenaga. Ya ya. Pak, jawab. Ya ya. Butuh tenaga. Kedokteran berkata samanina bibie membutuhkan 80% tenaga. Itu yang membutuhkan 80% tenaga. Anak muda 40 tahun ke bawah. Kalau bapak-bapak 40 tahun ke atas bukan 80%, 1000%. Keringetan. Itu yang pertama, membutuhkan tenaga. Yang kedua, apa kata ulama? Wa yu'aqibul futur, dan akibat air mani keluar mengakibatkan lemes. Ya ya. Ah. Kemana isi penjara? Sengaja saya nggak mau mulai ke ibu-ibu ya. Ya Pak. Setelah keluar mengakibatkan lemes. Lah sekarang orang kalau sudah lemes ibadah males. Kalau lemes bekerja males. Maka biar ibadahnya rajin, bekerjanya rajin, lemesnya harus dihilangkan. Dengan apa dihilangkannya? Mandi. Orang kalau sudah mandi, lemesnya hilang, kuat kembali, segar kembali. Kalau sudah kuat kembali, segar kembali, ulangi mandi. Paham ya? Ketawa. Paham Pak? Itu air mani. Lah sekarang air kencing, mengeluarkannya butuh tenaga atau tidak? Jangan kamu mengeluarkan, kadang-kadang dulu niat kayak sebelah. Ya, mengakibatkan lemes apa orang? Sebaliknya mengakibatkan kuat. Coba orang kalau nggak kencing-kencing, lemes, begitu keluar seger kembali. Terbalik dari mani, makanya air kencing tidak wajib Ini hukum akal, hukum syariat Islam masuk akal. Paham deh? Bu, paham? Masalah air mani paham? Baik. Ini penjelasannya. Isra Mi'raj itu kita kaji secara tauhid dan secara syariat biar kita mantap. Kalau kita sudah mantap, insya Allah semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin. 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 Saya mau tanya ibu-ibu yang hadir, Isra Mi'raj enak apa enak? Enak ya. Isra Mi'raj manis apa pahit? Manis. Madu apa racun? Madu ya. Cuma yang repot zaman sekarang banyak racun dijual mereknya madu. Maksudnya apa Beb? Ngakunya muslim yang lainnya dikafir-kafirkan. Ngakunya muslim yang lain dimurtad-murtadkan. Itu sama saja jual racun mereknya madu. Bu, Habib mau nanya ini, dijawab yang keras. Kalau Habib tanya masalah racun sama madu, pilih mana? Di racun apa di madu? Bapak senang ya. Kata Bapak Habib ke Palma.
Di mana Bu? Diracun apa di madu? Orang ini. Tapi kelihatan Masya Allah. Ini ibu-ibu malam hari ini kelihatan Masya Allah, mukanya bercahaya. Ini ibu soleha, mukanya bercahaya. Pakai benda apa itu? Ini saya mau tanya nih sama ibu-ibu soleha. Pakai kerudung wajib apa tidak? Pakai kerudung wajib apa tidak? Tidak. Bingung saya. Tidak percaya tanya sama Ustaz Baihaqi. Ya, saya sama Ustaz Baihaqi satu ilmu ya, satu pondok sih. Tanya sama Ustaz yang lain, pakai kerudung tidak wajib. Kok bisa sih? Iya, karena yang wajib itu menutup aurat. Yang wajib menutup aurat yang wajib. Jadi ibu-ibu selera terserah. Mau tutup aurat pakai kerudung boleh. Pakai karpet merah, karpet musola boleh, pakai karung meras, pakai sarung suami, yang penting nutup. Paham ya? Jadi saya mau tanya, ini diracun apa dimadu? Tapi kalau ibu-ibu selera mah jawabnya enak Pak. Oh sedep. Bu, gimana? Diracun apa dimadu? Habib, iya Bu, saya nggak apa-apa dimadu. Masya Allah. Yang penting suami saya Habib mau diracun. Ya Bu ya, sembarangan. Mudah-mudahan perkumpulan ini barokah. Amin. Semakin memantapkan cinta dengan Allah dan Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan masjid ini semakin makmur dengan ibadah salatnya. Kita semakin menjaga ibadah salat kita sebagai bentuk pentauhidan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya al-akhirah. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afina wa tuhbina wa ahfadna wa ansurna wa farid anna wa muslimin. Allahumma ahfadna wa ahfad muslimin jami'in. Allahumma aslihna wa aslih salah islam wa muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahli man fi halalihi salah islam wa muslimin. Allahumma ghaysh rahmata wa la taj'alna min al-mahrumin. Allahumma adfa anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalat wal mihan wal corona wal jami' virus fi dunya fil alam dunya ya arrahmin wal fa'il masyarrat waqina wal baqina wal dhalimin wa talim bima syi'ta ajilan ghayra ajil fi akhir wa salam rahmatika ya arrahmin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.